Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, kondisi cuaca dalam 2 tahun ini, terutama curah hujan yang tinggi, membuat produksi kopi di Dampit turun hingga 75%. Ahmad Sukri, Koordinator Asosiasi Petani Kopi Sidronretno, menjelaskan tahun ini dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang dingin menjadi faktor alam turunnya produksi kopi di daerah selatan. Terus untuk produksi hari ini, ya tahun ini termasuk. Ini untuk wilayah selatan, ya, selatan paling selatan, ujung, itu mengalami penurunan sangat-sangat drastis. Ya. Jadi anjlok itu kurang lebih sampai 75%, 80%. Karena curah hujan di wilayah kami, wilayah Malang Selatan, itu memang sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya musim. Ya. Musim ketiga, musim hujan, dan sebagainya. Ini hampir 2 tahun ini itu curah hujannya sangat tinggi, ya, dipengaruhi dengan suhu udara yang sangat dingin gitu ya. Karena kopi pada umumnya itu adalah yang sedang-sedang aja. Ya. Kalau mengenai tempat geografisnya di sini sudah mencukupi karena dengan ketinggian 450 sampai 800 mdpl-nya itu robusta, salah satunya ya sangat cocok. Gitu. Namun dengan adanya perubahan iklim yang seperti itu memang sangat pengaruh terhadap bunga kopi yang mau akan jadi pentil atau buah muda itu. Bahkan nanti sampai juga di pertengahan sebelum pasca panen. Nah itu kalau hujannya terus-terusan itu juga akan pengaruh terhadap biji yang sudah setengah tua. Jadi akan membusuk dan rontok. Itu Pak. Pemirsa, pandemi COVID membuat permintaan kopi Dampit dari sektor kava dan kedai kopi menurun drastis tahun ini. Hal ini membuat petani kopi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Sidronretno Dampit mencoba mencari pasar baru untuk bisa mempertahankan bangsa pasarnya. Selain pasar baru, petani kopi Dampit juga menjaga harga produknya dengan tidak melakukan banting harga agar tidak merugikan petani kopi. Dari segi pemasaran masa pandemi, ya untuk mulai tahun 2019 sampai hari ini memang sangat dirasakan ya, sangat dirasakan oleh terutama yang di Sidronretno, kelembagaan koperasi Sidronretno itu sendiri. Itu ya yang pertama adalah penurunan dari permintaan kedai atau warung kopi itu sangat menurun, jauh menurun. Terus yang kedua, biasa pasar kan gitu, ada persaingan di situ yang pasti harga. Dengan katanya dengan mutu dan kualitas yang sama, tapi harganya bersaing. Dan Sidronretno itu salah satunya adalah sebuah koperasi atau kelembagaan ekonomi yang tetap mempertahankan harga. Karena harga itu di situ kan ada yang namanya kualitas. Kualitas yang kayak seperti ini. Nah ini bentuk HS-nya. Ya. HS-nya. Kami bisa melayani dalam bentuk HS. Kami juga bisa melayani dalam bentuk green bean atau UC ya. UC kayak seperti ini. Dan itu tergantung dari permintaan sebenarnya. Kalau kami hanya sebagai produsen dalam barang setengah jadi, itu kami siap untuk melayani sebenarnya. Dan masa pandemi yang dirasakan hari ini adalah sangat-sangat susah kita untuk mengembangkan pasar ya.
apalagi mengembangkan pasar, mempertahankan produk untuk stok. Biasanya teman-teman yang mengambil 1 kintal, 2 kintal itu paling ya 20 kilo, 15 kilo, dan kadang-kadang juga nggak ngambil. Itu persoalan di masa pandemi hari ini. Ya mudah-mudahan masa-masa seperti ini itu cepat berlalu, dan kami sebagai Pemirsa, Porang P4IUB Rodiati Azrianingsih menyebutkan Jawa Timur merupakan provinsi yang paling siap untuk melakukan ekspor porang. Rodiati menyebutkan lahan porang di Jatim paling luas dan mampu ditumbuhi dengan subur dan tersebar di beberapa daerah. Petani porang Jatim juga sudah berpengalaman dalam melakukan budidaya porang disertai dengan keberadaan pabrik pengolahan porang di Jatim menjadi indikator kesiapan Jawa Timur untuk menjadi eksportir porang dunia. Selama ini Jawa Timur adalah provinsi yang paling siap. Jawa Timur adalah paling siap karena memiliki sejarah yang paling panjang. Jadi di Jawa Timur itu, di Madiun itu Pak, itu sejak kalau saya mendengar sejak tahun 1977 atau sebelum itu. Jadi budidaya porang sudah. Nah pada saat itu belum, kami pada saat itu baru tahun sekitar 2007 itu porang masih seperti itu Pak, seperti pohon. Jadi 1 kilomannya masih 600 rupiah gitu. Masih belum ini gitu, belum. Nah waktu itu kan jadi masih belum primadona seperti sekarang ya Pak porang. Tapi di Madiun itu sudah ada petani yang konsisten untuk menanam itu, pemasok untuk ini untuk ya enggak tahu pengepul kemana gitu. Terus kemudian kan sebetulnya sudah ada pabrik sebetulnya kan di Jawa Timur gitu. Nah, terus kemudian karena permintaan semakin tinggi untuk porang ini dari luar negeri ya Pak ya. Jadi kemudian permintaan ekspor meningkat. Terus saya kira Jawa Timur yang paling berpengalaman. Dan pada saat saya penelitian 2008 itu, saya penelitian di Jawa Pak, saya survei di Jawa. Jawa Timur paling banyak. Jadi Jawa Timur itu titik populasi porang paling banyak. Gitu. Jadi waktu itu ada di Jember, kemudian di Malang, gitu, di Nganjuk, di Bojonegoro, di Madiun, paling banyak lahan porang di Jawa Timur dan subur, paling bagus. Jadi menurut penelitian kami glukomananya itu paling bagus Pak di Jawa Timur gitu. Terus terus lahannya ya, yang pertama lahannya itu cocok sekali untuk porang. Jadi Jawa Timur itu lahannya itu cocok, banyak spot-spot ya, Jawa Timur itu yang cocok untuk porang dan banyak lahan jati kan Pak, banyak lahan jati gitu. Dengan adanya porang, petani itu mendapatkan keuntungan karena tidak mudah untuk tidak cepat-cepat untuk memotong
pohon jatinya. Karena mereka ada income dari porang itu gitu. Jadi Pemirsa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia Universitas Brawijaya telah melakukan riset mengenai porang dari hulu hingga hilir. Sekretaris P4I Ahmad Zaki Mubarak menjelaskan P4I dengan peneliti lintas fakultas mulai dari riset budidaya porang hingga teknologi pasca panen. Kami melakukan proses riset dari budidaya, termasuk Borodiat ini dari budidaya, termasuk pengembangan bibit, kemudian sampai ke teknologi pasca panen. Jadi itu yang cukup luas sebetulnya apa yang kami kerjakan dari hulu sampai ke hilir. Kemudian juga kegiatan kami itu di pengabdian masyarakat itu dulu sebelum pandemi itu setiap tahun kami pasti mengunjungi beberapa wilayah, beberapa desa untuk melakukan semacam diseminasi dari semua kegiatan riset yang sudah kami kerjakan, melakukan pendampingan dan sebagainya. Kami juga pernah mengundang UMKM di sekitar Malang untuk kami ajak ke sini, kita ajari teknologi pengolahan, bagaimana kemudian mengolahkan porang ini ya. Terutama kalau kami di teknologi pangan itu kemudian sudah punya produk tepung porang, kemudian dipakai untuk apa itu kami coba berikan ke masyarakat. Nah itu, tapi kemudian setelah pandemi kegiatan kami yang berkaitan dengan masyarakat cukup berkurang. Walaupun sekarang ini baru-baru ini mulai kami giatkan lagi. Misalnya di terakhir ini saya dengan Prof. Simon di tim di FTP itu ada kegiatan dosen berkarya, itu juga sekarang kita ada program ke situ di Desa Jombok di Trenggalek. Kalau apa yang kami kerjakan itu ya cukup banyak sekali, dari hulu sampai hilir itu ya hampir semuanya ada ya kami yang kerjakan gitu. Karena ini adalah pusat studi yang ada di bawah universitas, dan kemudian anggotanya adalah dari berbagai bidang ilmu. Jadi ini kajiannya kadang-kadang juga berupa multidisiplin. Pemirsa, strategi kampung untuk mengembangkan dan bersiasat secara produktif dalam pemulihan ekonomi adalah dengan mengorganisir produksi yang dimiliki warga kampung. Hal ini disampaikan oleh Dr. Mangku Purnomo, pengagas Kampung Tangguh dalam kegiatan diskusi saling silang ide pada acara Kampung Cempluk Festival ke-11. Intinya kan sebenarnya ekonomi itu ada dua. Satu, bagaimana kemudian produksi, baik itu kegiatan dan marginnya itu dimiliki oleh warga kampung. Ya, itu pertama. Produksi harus dimiliki oleh warga kampung dan dikerjakan oleh warga kampung. Termasuk keuntungan dari produksi itu. Dari dan olehnya harus si dari warga orang kampung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsumsi. Jadi bagaimana kemudian konsumsi ini, margin kalau di ekonomi itu namanya welfare ya. Selisih yang dari proses konsumsi ini juga dimiliki oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat mengkonsumsi, warga kampung juga mendapatkan keuntungan. Jadi dua, yaitu bagaimana mengorganisir konsumsi dan bagaimana kemudian mengorganisir produksi. Nah, melalui apa tadi? Tidak cukup dengan cara-cara lama, harus dengan cara-cara baru, yaitu mengorganisir kampung. Baik itu memproduksi jasa, kesenian, kemudian pertunjukan, kemudian juga produksi UKM. Bahkan juga produksi-produksi kalau kita lihat di beberapa negara maju itu, bahkan teknologi tinggi pun, kan kita juga ini anak-anak yang bekerja di balik ini juga sebenarnya di balik layar virtual ini harus kan anak-anak kampung semua sebenarnya, bukan yang high class begitu ya. Nah ini yang sebenarnya kita bisa kuatkan itu, margin produksinya dan kemudian konsumsinya. Harus kita pegang itu harus kita pegang kalau kita mau melakukan satu gerakan ekonomi ke depan yang lebih tertata gitu.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani 3 peraturan pemerintah terkait pembentukan holding BUMN pangan. 3 PP tersebut yakni PP nomor 97 tahun 2021, PP nomor 98 tahun 2021, dan PP nomor 99 tahun 2021 yang mana holding BUMN pangan ini di bawah PT RNI. Menanggapi penggabungan BUMN pangan tersebut, pakar sosial ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo mengatakan, holding ini menunjukkan bahwa corporate culture beberapa perusahaan BUMN kurang memuaskan. Namun ada segi positif dari penggabungan ini, yakni koordinasi pembangunan ketahanan pangan semakin efisien dan terkoordinasi dengan baik. BUMN itu saya pikir hal yang wajar. Bahkan kalau memang kita lihat memang kinerjanya overlap atau kurang baik, itu kemudian merger itu menjadi pilihan terbaik. Saya pikir untuk efisiensi, untuk kemudahan koordinasi, untuk kinerja yang lebih baik. Saya yakin Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir itu sangat memperhitungkan kinerja BUMN itu. Saya pikir itu menjadi kunci. Nah, kemudian penggabungan menjadi 3 PT Sanyasari, Perikanan Indonesia, dan Perusahaan Perdagangan Indonesia itu kemudian di bawah Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI, PT RNI. Ya, ini tentu maksudnya kan kepada pembangunan ketahanan pangan, food security. Kemudian perannya adalah koordinasi konsolidasi di sektor pangan, sehingga menjaga ketersediaan, menjaga kedaulatan pangan supaya bangsa Indonesia ini tidak bergantung kepada bangsa lain terkait dengan pangan, jangan sampai gitu ya. Karena populasi kita luar biasa, 270 juta sekitar itu. Pangan menjadi hal yang penting untuk diamankan. Nah, ini saya pikir PT RNI, Raja Wali Nusantara Indonesia ini sebagai holding BUMN pangan itu memiliki peran yang sangat strategis. Cuman ya gitu, ini kemudian harus dikawal dengan baik. Biasanya diskresi atau authority yang diberikan itu juga punya potensi defect, punya potensi kelemahan. Tetapi dengan adanya koordinasi, kontrol yang baik, tidak hanya dari pihak pemerintah sendiri, tapi juga masyarakat, moga-moga holdingnya ini nanti punya. Pemirsa, upaya menyiapkan kemampuan guru dalam menghadapi pembelajaran daring ditemui banyak tantangan di lapangan. Salah satunya yang dihadapi para guru di MTS Al-Mutakin, Surabaya. Ketua Kegiatan PKM KJFD ISC Komunikasi UB, Sri Handayani mengatakan, meskipun berada di kota besar, namun guru dan murid di sekolah tersebut menghadapi kesulitan yang cukup pelik karena kurangnya fasilitas penunjang pembelajaran daring dan metode pembelajaran guru yang kurang tepat. Yang pertama gini ya Mbak ya, ini di masa pandemi ini gitu kan ya, kita nggak tahu, bahkan kemudian ahli kesehatan pun nggak bisa meramalkan ya pandemi ini kapan berakhir gitu kan ya. Meskipun beberapa pekan lalu gitu kan ya di Jatim beberapa wilayah itu kan sudah level 1 ya, artinya kan sudah mulai boleh pembelajaran tatap muka, namun terbatas. Namun kan kita nggak tahu apakah kemudian ya pembelajaran tatap muka ini bisa benar-benar dilakukan secara full atau seperti apa gitu kan ya. Sehingga bisa jadi gitu kan ya pembelajaran ke depan ini gitu kan ya tidak akan full tatap muka, tapi menggunakan mode campuran gitu ya Mbak ya, antara daring dan luring. Nah, ini yang kemudian gitu kan ya campuran mode pembelajaran ini, daring dan luring ini yang kemudian kita biasa mengenal dengan blended learning. Nah, disitulah kemudian kita perlu persiapkan gitu kan ya guru-guru ya di sekolah-sekolah yang notabene gitu kan ya Mbak ya, mereka belum terbiasa dengan model yang seperti ini gitu, sehingga kita perlu persiapkan.
Pemirsa, lingkungan tambak dengan tingkat pencemaran limbah yang cukup tinggi membuat tim pengabdian masyarakat program studi budidaya perairan FPKUB melakukan model budidaya udang faname dengan menggunakan teknologi eco-green aquaculture yang ramah lingkungan dengan mengembangkan sistem silvofishery model komplangan pada lahan mangrove. Ternyata mangrove kita yang ada di sana mampu menampung dari limbah itu. Bahkan mangrove-nya malah tumbuh lebih bagus karena sambalnya sama dipupuk begitu. Nah, kemudian di situ kami bertiga pada saat itu yang menangani itu bertiga, yaitu Prof. Mahtuh yang sekarang jadi dekan FPIKUB itu, kemudian ada konsultan dari alumni namanya Pak Insinyur Agus Saiful Huda. Kemudian juga saya sendiri bertiga di situ, kita coba memikirkan bagaimana bentuk budidaya yang pas di sana dengan memanfaatkan lahan yang ada seperti itu. Nah, di situ karena ada mangrove, kemudian belakangnya ada tambak, akhirnya kita menentukan kita beri nama di situ itu eco-green aquaculture. Nah, dari eco-green aquaculture itu kita juga berpikir ini bentuk yang bagaimana gitu kan, bentuknya apakah sistem komplangan, apakah sistem empang parit, karena eco-green aquaculture itu sama halnya itu silvofishery itu. Akhirnya kita memutuskan menggunakan komplangan. Karena apa? Karena di pantai pantai utara Jawa itu pasang surutnya dalam 1 hari 1 malam itu 2 kali pasang, 2 kali surut, sehingga air harus cepat masuk, juga harus cepat keluar. Nah, dari 2 sistem silvofishery, baik itu komplangan ataupun empang parit, ternyata yang paling cepat sirkulasi airnya adalah yang komplangan, sehingga kita memutuskan yang komplangan. Jadi pada dasarnya eco-green aquaculture itu adalah silvofishery sistem komplangan yang sudah disembunyikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.